Oke, balik lagi di Kak Akustik, masih bareng dengan Ras Muhammad. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, bicara soal sejarah reggae itu kan pasti orang mikirnya yang mainstream adalah paling dewanya reggae itu Bob Marley, King of Reggae. King of Reggae ya. Sebenarnya siapa sih yang mempopulerkan reggae duluan tuh, tahu nggak sejarahnya? Sebelum itu ada Jimmy Cliff, The Harder They Come. Jimmy Cliff saat beliau menjadi bintang film di yang film Harder They Come juga dan soundtracknya itu sebenarnya itu dirilis oleh Island Records. Namun sebagai format yang band pertama The Wailers yaitu setahun setelah The Harder They Come kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada Jimmy Cliff. Tapi juga banyak miskonsepsi, orang salah nangkap bahwa Bob Marley itu yang pencipta reggae. Tapi sebenarnya orang nggak tahu yang nyitain Jimmy Cliff itu dia ada di berapa tahun sebelum Bob Marley itu sebenarnya? Wah, dia mungkin karirnya itu sudah berkarir 10 tahun sebelum Bob Marley mulai berkarir ya. Jimmy Cliff itu salah satu heroes untuk Jamaican music. Jimmy Cliff, Toots and the Maytals, Paragons, John Holt yang baru saja meninggal 20 Oktober lalu. So, Bob Marley ini sangat terinspirasi oleh mereka untuk menjadikan musik sebagai medium di mana ia berekspresi dan juga keluar dari jalur Trenchtown, karena saat itu ada dua pilihan Bob Marley. Satu adalah hidup di jalur kriminal dalam Kingston, Trenchtown, atau enggak bermusik. Beliau memilih musik. Memilih di musik mungkin karena beda era, beda teknologi ya. Jadi Bob Marley itu ketika itu udah mulai teknologi televisi, teknologi radio terutama ya, kekuatan radio. Jadi akhirnya nama Bob Marley lah yang terblow up gitu di dunia. Seperti itu nggak sih? Awalnya sih Chris Blackwell ya. Chris Blackwell itu yang sangat berjasa untuk bisa sebut memasarkan musiknya Bob Marley dan juga image Bob Marley untuk secara mendunia ya, secara global. Beliau itu yang membuatnya, Chris Blackwell. Bahkan awalnya itu kan Bob Marley kan 3 orang. Bob Marley 3 orang. The Wailers itu 3 orang. Bob Marley, Peter Tosh, dan Bunny Wailer. Dan itu namanya The Wailers saja. Namun datangnya Chris Blackwell sebagai produser dan juga manajer mereka membuat image bahwa Chris Blackwell melihat ini Bob Marley sangat karismatik dan bisa banget ngejual di antara trio itu. Bob Marley yang punya karisma, akhirnya Bob Marley yang ditarik. Akhirnya dipanggilnya Bob Marley and the Wailers. Tapi sebenarnya The Wailers. Gitu. Kalau Ras sendiri banyak terinspirasi dari musiknya siapa sih? Ini kan tadi banyak menyebutkan tokoh-tokoh reggae gitu. Belajarnya tuh istilahnya diksionarinya gitu, diksionari reggae-nya tuh ke siapa? Dari semuanya aku pelajarin sih, dari reggae yang di Indonesia, dan juga reggae dimanapun. Bahkan sampai reggae Prancis kayak Raga Sonic and all of them. Prancis beda ya? Iya, aku pelajarin semuanya. Emang semua dari semua spera, the whole sphere, dari ujung sampai ujung pengen coba pelajari. Gitu. Tapi inspirasi terbesar selain Bob Marley, Sizzla Kalonji dan Garnet Silk. Itu untuk yang all time ya, untuk selamanya. Namun kalau saat ini aku sangat terinspirasi dengan gerakan reggae yang bisa sebut nafas baru, yaitu Protégé Kabaka Pyramid dan juga Chronix. Itu yang akan sangat terinspirasi. Dan juga Dennis Brown. Dennis Brown itu dia disebutnya the Crown Prince of Reggae. Bahkan Bob Marley yang menyebutnya itu pangeran reggae sebutnya. Dennis Bahkan Brown. langsung dari Bob Marley ya, sendiri. pengakuannya ya. Dennis Brown. Ngomong-ngomong ini kan lagu reggae itu ada cengkoknya ya. Itu gimana sih prosesnya buat dapetin cengkoknya itu? Gimana ya, Jos? Kalau musik rock itu ada growlnya, kalau reggae kan ada cengkoknya. Itu sebuah proses ya. Iya, sebuah proses sih. Kembalinya dengerin banyak sih soal musik reggae. Ibaratnya membombardir diri sendiri untuk dengerin musik reggae. Oke, ini barusan kata Ras, dengerin aja. Oke, gimana kalau kita sama-sama penasaran untuk dengerin lagu berikutnya dari Ras Muhammad? Silakan. Special medley, watch it. Yo! He 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 he. Untuk 1955, sejarah Republik Indonesia, Asia, Afrika, emansipasi.
Kakak Andre, Loli bisa bantu nyanyi? Alright, emansipasi. Emansipasi dan pembebasan untuk semua bangsa yang tertindas. Emansipasi dan pembebasan, satukan dunia dalam laras perlawanan. Inilah pencerahan dalam masa yang kelam, mematahkan rantai-rantai kolonial Babylon, membangkitkan kembali bangsa Asia dan Afrika. Dahulu kau bergelora bagaikan mercusuar bagi dunia, tempat lahir peradaban dan pusat ilmu, menakjubkan insan dengan bangunanmu. Kini mereka mencoba mendiskreditkan jasa-jasamu dan melupakan. Kini mereka mencengkram dan merendahkan butuhnya solidaritas Afrika dan Asia yang telah dijanjikan di dalam dasar sila. Kota Bandung dijadikan saksi mata konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Yagaya Asia Afrika 1955 sekali lagi yang diadakan di kota Bandung untuk semua manusia. Watch it. Emansipasi, emansipasi, bebaskan diri. Emansipasi, emansipasi, bebaskan diri. Emansipasi now. Emansipasi, bebaskan diri. Emansipasi, emansipasi Asia dan Afrika. Afrika solo Amazonka. Kakak Loli, baseline aja. Pipe, baseline. They never want me, forever burning. Do you see that the table has turned? You see I love, I preaching. Every land of hate I feel burn. See I was there when the ships came and chastised I in Jesus' name. Wonder if me crazy, wonder if me sane, but the old aroma go up in flame. Boom. Well I know nothing for me walk in a room and start a fire, start a fire. Well I know nothing for me walk in a room and start a fire, start a fire. Lord I wonder how a Indonesian I go burn down the colonial Netherlands. Well I know nothing for me walk in a room and start a fire, start a fire. Whoa, huh. Oh, big up Chronics every time. Zinc Fence, Indignation, Bubble Rock, and the one and only Dennis Emmanuel Brown, Crown Prince of Reggae. Whoa. Yeah man, blessed. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini.